warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan saya Adima Rinjani Kholifiah di Start News. Pancasila sebagai modal sosial bangsa seharusnya bisa tertanam dalam diri masyarakat Indonesia di tengah tantangan era revolusi 4.0. Bagaimana caranya? Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah terhubung dengan rekan saya Nur Adibatun di lapangan. Terima kasih kepada rekan saya di studio Adima. Saat ini saya sudah bersama narasumber kami yakni Mbak Nadia. Mbak Nadia, bagaimana tanggapan Mbak gitu mengingatkan saat ini itu di era teknologi industri 4.0 itu banyak tantangan sekali terhadap Pancasila, penerapan Pancasila di masyarakat. Nah, caranya nilai-nilai Pancasila itu tumbuh di lingkungan masyarakat menurut Mbak Nadia itu seperti apa? Ya baik ya, menurut saya untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat di era globalisasi ini, ya untuk saat ini adalah salah satunya pencerdasan bahwa kita itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Karena tantangan dari zaman ke zaman kian berat, karena sekarang kan dengan majunya era globalisasi ini produk-produk luar negeri makin banyak ya yang masuk ke Indonesia, dan tanpa kita sadari makin sedikit juga penyaringannya. Nah, untuk saat itu berarti kita kan sudah tahu ya maksudnya urgensinya itu seperti apa. Untuk keterkaitan dengan Pancasila itu sendiri sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi sekarang yang lagi sensitif di Indonesia adalah kan tentang agama. Jadi dia membeda-bedakan kayak perselisihan antar agama, manakah agama yang paling baik, manakah agama yang paling kuat di Indonesia. Nah, jadi kita harus tetap kembali lagi ke sila 1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa agama yang beragam tidak harus menjadi salah satu akibat pecah belahnya masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam era sekarang, kita sebagai perempuan khususnya banyak yang menjadi korban atas kekerasan seksual, pelecehan seksual, di mana kita sendiri mengetahui dan sudah sangat lumrah terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual, pelecehan seksual seperti itu. Nah, untuk saat itu solusinya adalah mempertegas lagi undang-undang terkait perlindungan perempuan dan anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita harus mengetahui bahwa senjata yang tidak dimiliki oleh negara lain adalah persatuan dan kesatuan. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu untuk menghadapi era globalisasi yang kian meningkat. Salah satunya dengan apa? Dengan kita kembali lagi ke sila pertama dan sila kedua, yaitu kita dapat bersatu dalam keberagaman agama. Kita juga dapat bersatu dalam memerangi pelecehan seksual seperti kekerasan-kekerasan yang terjadi di Indonesia. Untuk selanjutnya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sila yang keempat ini bisa kita sinambungkan ya dengan partai politik yang ada di Indonesia ini. Nah, makin hari kan partai politik di Indonesia makin gencar ya, peperangan antara partai politik, saling memenangkan kekuasaan dan lain hal sebagainya. Nah, untuk itu kita harus senantiasa mengingatkan, kita harus senantiasa kembali ke sila keempat, yaitu kita harus maksudnya adil dalam berpolitik, maksudnya bersih dalam berpolitik, tidak ada hal-hal licik dalam berpolitik dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal sila kelima ini sudah sangat jelas ya, bahwa sila kelima ini adalah seperti kesimpulan dari sila pertama sampai sila keempat, yaitu terciptanya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mana kita sangat mengharapkan bahwa rakyat Indonesia ini terbebas dari kekerasan anak, kekerasan seksual, pelecehan seksual, seperti terbebasnya juga dari geng motor, kenakalan remaja yang menciptakan kedamaian. Jadi seperti kita dapat hidup dengan adil, dengan tenang, seperti itu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tentu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Betul begitu Mbak Nadia? Ya, menurut saya sangat betul ya, karena ya Pancasila itu sebagai landasan dasar negara Indonesia, yang mana kita harus senantiasa kehidupannya itu mengacu pada nilai-nilai dari sila Pancasila itu.
Baik, terima kasih kepada Mbak Nadia yang telah menyempatkan waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Mungkin cukup sekian laporan dari saya, Nur Adibatun Mutmainah. Saya kembalikan lagi ke rekan saya di studio, Adima Rinjani. Baik, terima kasih Nur Adibatun yang telah melaporkan langsung dari Kelurahan Cipageran, Cimahi. Demikian Star News hari ini. Saya Adima Rinjani Kholifiah beserta kru pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.